Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang paling mengerikan di Hong Kong. Kasus ini bukan hanya tentang penghabisan nyawa, tapi juga tentang sisi gelap manusia yang gak terbayangkan. Pria di balik semua ini punya julukan The Jars Murder atau pembunuhan topless. Nama asli si pelaku adalah Lam Kor Wan yang bekerja sebagai sopir taksi. Lam gak hanya membunuh, dia juga memotong dan ngerekam setiap aksinya. Kasus ini adalah kasus pembunuhan tingkat tinggi di Hong Kong, dan kalian bisa nemuin beberapa film yang terinspirasi dari kasus ini. Salah satunya film Dr. Lam tahun 1992. Baik, yuk masuk ke ceritanya. Pada Februari 1982, para pekerja lagi membangun jembatan di Cha Tin, sebuah lingkungan di sepanjang Sungai Singling, wilayah timur Hong Kong. Semuanya baik-baik aja sampai salah satu pekerja menemukan kepala seorang wanita yang mengambang di sungai. Selang beberapa jam, polisi menemukan dua kaki dan dua lengan yang tersangkut di bebatuan sungai. Jelas di situ ada pembunuhan, dan masyarakat ketakutan yang mendorong polisi untuk melakukan segala cara untuk mengungkapnya. Investigasi selama 6 bulan pun dilakuin. Lalu pada 19 Agustus, seorang sopir taksi berusia 27 tahun bernama Lam Kor Wan ditangkap. Pada 20 Agustus, beberapa bagian tubuh ditemukan di rumahnya. Rincian dari kasus ini langsung menggemparkan Hong Kong. Setidaknya 4 wanita dibantai dan organ seksual mereka diawetkan dan disimpan di dalam kotak di rumah tersangka. Setelah polisi menangkapnya, ditemukan juga video dan foto-foto dari mayat-mayat post-mortem, kayak video pemotongan tubuh para korban. Detektif menemukan lebih dari 1000 foto korban dalam berbagai tahap kejahatannya. Kejam ya. Apa yang bikin si pelaku ini jadi monster yang begitu mengerikan? Kita pelajari dulu latar belakangnya. Kayak yang saya bilang, pelaku bernama Lam Kor Wan. Dia lahir dan besar di Malaysia. Selama masa kecilnya, orang tua Lam sering memukulinya sampai pingsan. Ayah Lam adalah seorang veteran yang keras dan ibunya nggak ngasih perhatian yang cukup ke Lam. Semua hal itu bikin Lam jadi pribadi pendiam dan tertutup. Salah satu contohnya, pas sekolah, Lam sulit bergaul. Lam lebih suka menyendiri di rumahnya main catur sendirian. Usia 15 tahun, Lam dan keluarganya pindah ke Hong Kong. Nggak tahu alasannya apa. Ketika Lam dewasa, dia mutusin untuk bekerja sebagai sopir taksi. Karena Lam super introvert, dia lebih memilih untuk jadi sopir taksi untuk malam hari aja. Dia menyukai ketenangan di malam hari. Lam gak punya temen dan jelas gak punya pacar. Tapi itu gak berarti kalau dia gak menginginkan seorang wanita. Lam diam-diam suka ngumpulin majalah cabul di rumahnya. Dia ngabisin berjam-jam membacanya dan memotret ulang gambar di majalah itu. Lam juga sering fotoin wanita di bawah bilik pintu di toilet wanita. Itu terus berlanjut sampai kegiatannya diketahuin dan dikejar oleh si wanita sampai ke jalanan. Dia suka banget fotoin wanita telanjang, sampai di titik dia fotoin mayat-mayat wanita. Fakta bahwa mayat nggak ngelawan memungkinkan Lam untuk meluangkan waktu memfotonya lebih leluasa. Di sini kita bisa ngelihat kalau Lam ini punya psikis yang sakit. Oke, mungkin ada di antara kita orang kayak Lam, tapi kan hanya disimpan di otak, nggak benar-benar dilakuin. Lalu ketika hujan pada malam hari tanggal 3 Februari 1982 menandai awal dari kengeriannya. Tepat sebelum jam 4 pagi, taksi Lam lewat di dekat sebuah restoran. Lalu seorang wanita melambaikan tangan ke taksi Lam. Wanita itu bernama Chan Fong Lan, seorang penari klub malam berusia 22 tahun yang bekerja di Chinese Palace Nightclub. Saat itu Chan lagi mabuk berat. Setelah dia naik taksi Lam beberapa kilometer, dia mau muntah dan menyuruh Lam untuk menepikan mobilnya. Chan keluar dan muntah di jalan. Setelah Chan masuk ke taksi lagi, dia ngasih tahu Lam kalau dia pengen kembali ke klubnya. Lam marah dengan permintaan Chan. Lam lalu mengambil kabel listrik di dashboard, lalu mencekik Chan. Ketika Chan udah nggak bernafas, Lam mutusin untuk membawa pulang tubuh Chan ke rumahnya. Di rumah Lam, dia tinggal bareng keluarganya. Saat itu masih jam 5 pagi dan keluarganya ini masih tidur. Lam memasukkan mayat korbannya ke dalam rumah dan menyembunyikannya di bawah sofa. Jadi sofanya tuh bisa diangkat, cukup untuk mayat Chan. Saat keluarganya keluar, Lam menutupi lantai kamarnya dengan plastik untuk mencegah darah menceret ke lantai. Lalu Lam mengambil mayat korban, dilepasin seluruh pakaiannya, memfotonya dalam berbagai gaya, lalu memotong tubuh wanita itu dengan gergaji listrik. Dia ngerekam seluruh kegiatannya dengan video.
Setelah selesai, Lam misahin bagian kepala dan badan. Pada malam harinya, Lam membuang bagian tubuh korban di sungai Singlin. Dan seminggu kemudian bagian tubuh itu ditemukan oleh pekerja konstruksi yang saya ceritain di awal. Motifnya apa? Sampai di titik ini kayaknya si Lam ini cuma pengen fotoin tubuh korban dan menghilangkan barang bukti. Tapi Lam ngerasa ada yang kurang. Apa itu? Kalian pasti tahu. Nanti di korban-korban selanjutnya bakal dilakuin. Setelah aksi pertamanya, Lam ngelakuin aksi yang sama selama 7 bulan berikutnya. Kalau Lam ngelakuin pembunuhan pertamanya dalam keadaan marah, pembunuhan keduanya direncanain dengan baik. Sebelum dia berangkat untuk memburu korban, dia membeli peralatan bedah dan formalin. Korban kedua bernama Chan Juan, seorang teller di Bank Saint Augustine, berusia 31 tahun. Modusnya hampir sama kayak korban pertamanya. Lam membujuknya ke taksinya dan mencekiknya sampai tewas dengan kabel listrik. Lam membawa korban ke rumahnya. Di sini nih, jawaban kalian benar. Lam melewatkan untuk menyetubuhi tubuh korbannya. Tapi pasti yang nggak kalian duga, kali ini Lam ngelakuin nekrofilia sebelum memotong tubuh korban ini jadi beberapa bagian. Nekrofilia itu berhubungan dengan mayat ya. Ternyata Lam ini baru pertama kalinya ngelakuin hubungan seksual dengan korban keduanya itu. Seumur hidup tuh, baru itu. Yang akhirnya bikin Lam ketagihan. Lam terus ngelakuin nekrofilia pada korban-korban berikutnya. Dia membungkus potongan tubuh korban lalu dimasukin ke dalam karung beras dan melemparkannya ke jalan Taihang. Korban ketiganya adalah pelayan restoran berusia 29 tahun bernama Lang Sawan yang tubuhnya juga ditemukan di keranjang beras dekat jalan Taihang. Korban terakhirnya adalah mahasiswi berusia 17 tahun bernama Long Wisum. Sekitar jam setengah 10 malam dia memborgol gadis itu di taksinya. Tapi Lam berperilaku berbeda dengannya dibandingin dengan korban-korban sebelumnya. Setelah memborgolnya, Lam bicara tentang agama dan kehidupan keluarganya selama berjam-jam sebelum akhirnya menghabisinya. Sekitar jam 4 pagi, Lam membawa tubuh korban pulang ke rumahnya sehingga dia bisa ngelakuin rencananya yang mengerikan. Ketika Lam lagi fotoin tubuh korban, lampu kamar tiba-tiba jatuh di pahanya, pecah dan membakar kulitnya. Hal itu ninggalin bekas luka bakar. Jadi entah gimana, lampu di kamarnya tuh jatuh ke pahanya. Bisa karena kabelnya copot digigit tikus, kurang kenceng atau yang lainnya. Nah, beberapa hari kemudian Lam ngelakuin blunder. Blunder bagi kita tapi biasa bagi si Lam. Tiba-tiba Lam pergi ke percetakan foto untuk mencetak foto-foto korban. Lam kayak nggak peduli apakah orang akan curiga atau enggak. Saat akan dicetak, karyawan itu ngeliat foto-foto bagian tubuh yang terpotong-potong. Karyawan itu nanya. Lam bilang kalau dia adalah teknisi laboratorium universitas dan foto-foto itu diambil untuk tujuan penelitian medis. Awalnya karyawan toko cetak itu percaya aja, tapi ketika dia ngeliat foto potongan organ vital wanita, dia punya firasat buruk. Dia mengiyakan untuk mencetak foto-foto itu, tapi karena fotonya terlalu banyak, karyawan itu bilang agar Lam balik lagi malam harinya. Setelah Lam pergi, karyawan itu ngubungin polisi. Polisi datang ke percetakan foto dan menunggu Lam untuk mengambil fotonya di malam hari. Lam memarkir taksinya di depan toko dan polisi menangkapnya saat Lam memasuki toko. Saat ditangkap, Lam langsung bilang kalau foto-foto itu bukan miliknya. Dia bilang kalau dia ngumpulin foto-foto itu untuk temennya yang kerja di pelayaran. Tentu aja polisi nggak langsung percaya. Polisi minta Lam untuk mengangkat celananya. Dan di situ polisi yakin bahwa Lam adalah pelaku pembunuhan. Karena di foto itu ada foto paha pelaku yang terbakar. Bekas luka bakar yang sama yang ada di paha Lam. Kalian ingat kan ketika Lam kejatuhan lampu kamar? Ya, mungkin itu adalah cara Tuhan untuk bikin Lam ketangkap. Bukti yang nggak bisa Lam bantah. Setelah itu polisi menggeledah rumah Lam. Di kamarnya polisi menemukan sebuah kotak logam tua di bawah tempat tidurnya. Polisi menyuruh Lam untuk membukanya. Lam membuka kotak itu dan polisi menemukan foto-foto bagian tubuh, kaset video, dan beberapa toples yang dilakban. Seorang detektif membuka kotak itu dan dia terkejut dengan apa yang dia temukan di dalamnya. Sebuah toples yang berisi payudara wanita yang terputus, yang diawetkan dengan formalin. Gak hanya satu toples, di situ ada 6 toples. Tim forensik didatangkan untuk membuka toples-toples lainnya. Setelah dibuka, di dalamnya mereka menemukan alat kelamin wanita yang udah diawetkan. Polisi awalnya menduga kalau kejahatan itu dilakukan oleh seluruh keluarga, jadi mereka menangkap ayah dan saudara laki-laki Lam.
Tapi setelah 1 hari disidik, polisi memutuskan bahwa Lam adalah pelaku satu-satunya. Gak ada bukti yang bisa mengaitkan pelaku lain, apalagi Lam udah ngakuin secara rinci kejahatannya. Karena sifat kasus yang super mengerikan, hanya pria yang diizinkan untuk menjadi juri di pengadilan. Ketika Lam diadili pada tanggal 3 April 1983, pengadilan memutuskan dia bersalah atas 4 pembunuhan tersebut. Lam dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Tapi setelah beberapa tahun hukumannya dikurangi jadi penjara seumur hidup karena hukuman mati udah dihapuskan di Hong Kong pada tahun 1993. Lam sekarang menjalani hukumannya di penjara. Sampai detik ini Lam gak pernah nunjukin penyesalan apapun terhadap korban-korbannya. Saat wawancara 4 mata dengan Dr. William Green, Lam menyatakan bahwa dia memakan bagian tubuh salah satu korban dan yang memotivasinya bukanlah masalah seksual. Dia mengatakan bahwa bukan dirinya, melainkan Tuhanlah yang menyuruhnya menghabisi para korban. Emang sakit. Itulah kasus Lam Kor-wan. Kasus ini kayak ngasih tahu kita kalau mendidik anak dengan kekerasan, bukannya anak itu jadi disiplin, malah bisa jadi monster. Walaupun kita juga nggak bisa menafikan kalau mungkin aja kejahatan Lam bisa aja terjadi karena kebiasaan-kebiasaan Lam selama ini. Yang pasti tetaplah waspada agar kita bisa ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Makasih udah nonton sampai akhir.